Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya hingga pada saat ini kita masih boleh melanjutkan perkuliahan kita. Nah, saya Alpriani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kristalinitas polimer. Pengertian kristalinitas. Kristalinitas mengacu pada tingkat tatanan struktural dalam suatu benda padat. Dalam sebuah kristal, atom atau molekul disusun secara teratur dan berkala. Tingkat kristalinitas memiliki pengaruh besar pada kekerasan, kepadatan, transparansi, dan difusi. Jika membahas kristalinitas, maka akan muncul dua macam istilah, yaitu kristalin dan amorf. Suatu polimer secara luas dapat disebut kristalin jika mempunyai sederetan keteraturan 3 dimensi yang biasanya disebabkan oleh adanya lipatan intramolekul atau susunan rantai yang berdekatan. Sedangkan untuk amorf mempunyai pengertian ketidakteraturan susunan dalam suatu struktur polimer. Biasanya istilah kristalin digunakan dalam metode kristalografi konvensional, yaitu pada molekul-molekul anorganik yang biasanya berupa padatan atau logam. Selanjutnya, derajat kristalinitas. Derajat kristalinitas atau degrees of crystallinity merupakan tingkat keteraturan penempatan atom dalam unit sel dan gizi kristal. Kristalinitas polimer ditandai dengan derajat kristalinitas mulai dari 0 untuk polimer sepenuhnya amorf sampai 1 untuk polimer yang sepenuhnya kristalin. Polimer dengan derajat kristalin mendekati 0 atau 1 akan cenderung transparan, sedangkan polimer dengan derajat kristalinitas menengah akan cenderung buram karena hamburan cahaya oleh daerah kristalin atau glasi. Jadi untuk beberapa polimer peningkatan transparansi dapat dilakukan dengan pengurangan kristalinitas. Penentuan kristalinitas ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama analisa spektrometri XRD dan DSC. XRD, difraksi sinar X atau X-ray diffractometer atau yang sering dikenal dengan XRD adalah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi material kristalit maupun non-kristalit. Sebagai contoh, identifikasi struktur kristalit atau kualitatif dan fasa atau kuantitatif dalam suatu bahan dengan memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik sinar X. Derajat kristalinitas yaitu besaran yang menyatakan banyaknya kandungan kristal dalam suatu material dengan membandingkan luasan kurva kristal dengan total luasan amorf dan kristal. Bisa dilihat di slide rumus derajat kristalinitas dengan XRD, yaitu kristalinitas sama dengan fraksi luas kristal dibagi dengan fraksi luas kristal ditambah fraksi luas amorf. Kemudian selanjutnya yaitu DSC. Selain XRD, ada juga DSC dapat menentukan derajat kristalinitas material, terutama suatu polimer, yaitu dengan perhitungan density dan kalorimetrik. Selanjutnya, kristalinitas polipropilena. Kristalinitas polipropilena secara fisik, struktur molekul polimer dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu struktur kristalin, amorf, dan semikristalin. Polipropilena merupakan polimer yang berstruktur semikristalin. Polipropilena umumnya terdiri dari struktur kristal yang membaur dengan struktur amorf. Polimer dapat membentuk kristal apabila memiliki kemampuan untuk menyusun rantai molekul dengan teratur. Struktur linear dan isotaktik cenderung membentuk fasa kristalin karena memiliki kemampuan menyusun molekul polimer dengan teratur. Di lain pihak, struktur taktik dan
Struktur cabang mempunyai kecenderungan membentuk struktur amorf. Polipropilena yang dijual secara komersial lebih banyak berstruktur isotaktik sehingga cenderung membentuk struktur semikristalin. Selanjutnya bisa kita lihat di slide, ada gambar ilustrasi struktur kristal dan amorf. Garis merah itu merupakan kristalin, bisa kita lihat dia itu beraturan. Sedangkan yang biru adalah amorf karena dia itu tidak beraturan. Inti kristal terbentuk ketika beberapa segmen molekul primer mengatur diri pada arah yang sama dan membentuk kisi secara beraturan. Pembentukan inti kristal ini mulai terjadi pada temperatur kristalisasi. Berawal dari pembentukan inti, kristalisasi tumbuh membentuk lamela atau lembaran-lembaran yang terdiri dari fasa kristalin dan amorf. Lamela merupakan susunan terlipatan molekul primer yang mengatur diri. Lamela akan tumbuh terus-menerus dengan arah pertumbuhan yang beragam sehingga membentuk sperulit. Suatu molekul polimer yang memiliki sperulit yang berukuran besar akan mempunyai sifat yang berbeda dengan molekul primer yang memiliki sperulit ukuran kecil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.